STY sudah tak sabar hajar Bahrain di leg kedua. Erick Thohir datangkan penyerang grade A. Arab pecat Mancini jelang lawan Indonesia. Okay, let's go. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tidak sabar menghajar Timnas Bahrain dalam leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Bahrain pada laga matchday ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2024. Dalam pertemuan pertama di Bahrain National Stadium, pada partai ketiga grup C, Timnas Indonesia dipaksa bermain imbang 2-2 kontra tuan rumah Bahrain. Bahrain mendapatkan keuntungan dari wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman yang baru meniup peluit panjang pada menit ke-90-11. Padahal waktu injury time babak kedua hanya 6 menit, keputusan Ahmed Al-Kaf membuat Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99 lewat Mohamed Marhon, sehingga tidak jadi kalah dari Timnas Indonesia. Kontroversi itu memancing netizen Timnas Indonesia menyerang habis-habisan akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, dan Timnas Bahrain. Mengaku sampai menerima ancaman pembunuhan, BFA meminta ke FIFA dan AFC untuk menggelar laga leg kedua antara Timnas Indonesia kontra Bahrain di luar Indonesia alias di tempat netral. Kalau Bahrain datang ke kandang Timnas Indonesia, pastinya akan coba kami hajar. Apalagi saya percaya dan yakin dengan para pemain. Jadi untuk fans, nantikan saja partai kontra Bahrain, ucap Shin Tae-yong. Soal permintaan itu, main di luar Indonesia, 100% tidak masuk akal. Sebab, kalau saya lihat, orang Indonesia itu baik. Memang masuk akal juga dengan apa yang mereka, supporter, lakukan. Karena waktu itu, keputusannya tidak adil untuk Timnas Indonesia. Jadi, itu sesuai saja. Kami pun bertandang ke mereka. Mereka juga harus bertandang ke kami, jelas Shin Tae-yong. Kevin Dix menceritakan pengalaman selama berada di Indonesia kepada media Denmark, Bold. Pemain 28 tahun itu bercerita kalau diajak berfoto hingga 200 kali ketika berada di bandara untuk kembali ke Denmark. Kevin Dix berada di Jakarta pada Oktober 2024 ini. Dia bertemu dan bersalaman dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Momen itu sekaligus jadi penanda bahwa Kevin Dix akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Sambutan luar biasa diberikan fans Timnas Indonesia setelah foto Kevin Dix dan Erick Thohir keluar di media sosial. Kevin Dix mengaku mendapat banyak pesan dukungan di media sosial. Saya tidak bisa membuka Instagram saya karena terlalu banyak. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dan sangat mendukung Timnas Indonesia, ucap Kevin Dix dikutip dari Bold. Lebih dari 1,6 juta akun memberikan suka atau likes pada unggahan Kevin Dix di media sosial Instagram. Selain itu, 99 orang memberikan komentar. Interaksi di akun Kevin Dix meningkat signifikan. Kevin Dix lantas menceritakan apa saja kegiatannya selama berada di Jakarta. Dia tidak boleh keluar dari hotel. Selain instruksi dari FC Copenhagen yang meminta dia istirahat, ini juga untuk menjaga privasinya. Saya bepergian ke Jakarta ketika kami mendapat libur beberapa hari di sini selama jeda internasional, ucap Kevin Dix. Mereka, PSSI, merawat saya dengan baik, dan saya mendapat beberapa nasihat bagus dari klub sehubungan dengan bisa beristirahat dengan baik dan dengan cara yang benar, sambungnya. Kevin Dix meninggalkan Jakarta setelah masa liburan dan administrasi naturalisasi usai. Dia harus mendapati situasi yang tidak biasa ketika berada di bandara untuk terbang ke Denmark. Saya tidak diizinkan untuk terlihat di negara ini sampai hari Sabtu, ketika saya harus pulang, kata Kevin Dix. Tapi ketika beritanya keluar dan saya sudah berada di bandara, mungkin ada 200 foto yang diambil bersama saya. Bahkan petugas keamanan bandara pun ingin berfoto, tegas mantan pemain Feyenoord tersebut. Masa depan Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi tengah diragukan. Jelang duel lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Mancini berpotensi dipecat dari kursinya karena 3 alasan.
Arab Saudi belum menunjukkan performa yang mengesankan. Setelah gagal di Piala Asia 2023, The Green Falcon juga belum cukup menjanjikan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 laga yang sudah dimainkan di grup C, Arab Saudi baru mampu meraih 5 poin. Mereka berada di posisi ketiga klasemen. Meskipun peluang lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, situasi Mancini tidak aman. Apalagi, Mancini disebut-sebut terlibat dalam situasi yang cukup pelik dengan media dan fans di Arab Saudi. Simak ulasan lebih lengkapnya soal masa depan Mancini di bawah ini ya Bolaneters. Media asal Italia, La Repubblica, membuat laporan terkini tentang situasi Mancini di Arab Saudi. Mereka menyebut ada 3 faktor yang membuat Mancini mungkin akan dipecat dari posisinya. Faktor pertama adalah hasil buruk. Tidak sulit untuk mencari buktinya. Arab Saudi hanya sekali menang dari 5 laga terakhir di semua ajang. Bahkan, saat berstatus tuan rumah, mereka imbang lawan Bahrain dan Indonesia. Kedua, Mancini dilaporkan punya relasi yang buruk dengan media lokal Arab Saudi. Faktor ketiga, Mancini terlibat argumen dengan fans Arab Saudi. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Pada November 2024 nanti, Arab Saudi punya 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan tandang ke markas Australia, 14-11, dan Indonesia, 19-11. Apakah Mancini masih terlibat pada 2 laga tersebut? Pada Agustus 2023, Mancini meletakkan jabatan sebagai pelatih timnas Italia. Keputusan itu diambil karena mendapat tawaran menarik dari Arab Saudi. Mancini mulai jadi pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023. Piala Asia 2023 jadi panggung besar pertama Mancini bersama Arab Saudi. Hasil yang dicapai jauh dari harapan. Arab Saudi gugur pada babak 16 besar. Kalah adu penalti lawan Arab Saudi. Hingga Oktober 2024, Mancini telah memimpin Arab Saudi pada 18 laga resmi. Pada periode itu, Arab Saudi mampu meraih 7 kemenangan, 5 laga imbang dan 6 lainnya kalah. Arab Saudi mencetak 26 gol dan kebobolan 22 kali.